Selamat pagi, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang sangat menarik bagi kita agar kita lebih mengenal dan bisa melakukannya. Dan sebelum saya menjelaskan beberapa poin-poin terpenting dalam materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunus Jai dari Fakultas PJKR, NMP saya 21001-2029. Saya telah menarik topik yang sangat menarik bagi kita, yaitu lompat harimau. Lompat harimau ini adalah macam-macam dari senam lantai. Dan sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai lompat harimau ini, saya telah membuat poin-poin terpenting yang saya bahas pada pagi hari ini mengenai lompat harimau ini. Yang pertama, pengertian lompat harimau. Yang kedua, langkah-langkah dalam melakukan lompat harimau. Yang ketiga, teknik-teknik dalam melakukan lompat harimau. Keempat, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi jika melakukan lompat harimau. Dan yang terakhir, apa itu manfaat lompat harimau. Saya akan menjelaskan satu persatu. Saya masuk pada bagian pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan lompat harimau. Yang dimaksud dengan lompat harimau ini adalah sikap loncatan yang membusur dengan kedua tangan lurus pada saat melayang di udara dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok. Yang artinya dalam hal ini teman-teman semua, dalam melakukan lompat harimau ini adalah kita harus mempunyai lompatan yang membusur. Kita harus melakukan lompat yang membusur dan dilanjutkan dengan kedua tangan yang lurus ke depan pada saat melayang di udara dan sikap akhirnya nanti jongkok. Itulah yang dimaksud dengan lompat harimau. Dan saya masuk pada bagian nomor 2, yaitu langkah-langkah dalam melakukan lompat harimau. Perlu kita ketahui, dalam lompat harimau ini ada beberapa langkah dan teknik cara melakukannya agar cara pelakukannya nanti dapat dikatakan sempurna dan dapat dicontoh. Yang pertama adalah sikap awal kita yang pertama, yaitu berdiri tegak 3 meter dari matras. Yang artinya dalam hal ini, dalam melakukan lompat harimau ini, awal posisi kita yaitu 3 meter dari matras. Yang artinya dalam hal itu manfaatnya yaitu untuk mengambil ancang-ancang dalam melakukan lompat harimau. Yang kedua, kita lari secepat-cepatnya ke matras. Kita mengambil ancang-ancang biar ada kekuatan untuk menolak nantinya. Yang ketiga yaitu lakukan roll ke depan untuk melalui orang yang berbaring. Kita harus melakukan roll ke depan untuk agar bisa melalui orang yang sedang berbaring di atas matras. Dan sikap akhir kita yaitu berdiri tegak di atas matras sambil mengangkat kedua tangan. Itu adalah sikap akhir. Bagian nomor 3 atau bagian C, yaitu teknik melakukan gerakan harimau. Dalam melakukan gerakan harimau ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu sikap permulaan jongkok. Itu adalah teknik yang pertama. Sikap kita itu permulaan jongkok. Dan bagian B yaitu kedua kaki kita rapat. Yang artinya dalam hal ini kaki kita dalam pelaksanaannya itu rapat. Dan bagian C, kedua tangan sejajar bahu dengan atas dengan bagian telapak tangan menghadap ke depan. Dan bagian D, bersamaan dengan menolak kaki pada matras. Pada saat menolak kaki kita
kita harus bersamaan pada sebelum kita masuk pada di atas matras. Dan bagian E, lonjakan kaki ke depan sambil menjaga kedua kaki dan badan lurus atau membusur. Itu adalah teknik-teknik atau cara dalam melakukan lompat harimau atau gerakan lompat harimau ini. Yang keempat yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam lompat harimau. Dalam pelaksanaan lompat harimau ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Atau contohnya awal anak-anak atau teman-teman yang baru melakukan lompat harimau pasti ada beberapa kesalahan karena tekniknya tidak sempurna. Yang pertama yaitu badan tertekuk pada saat melakukan gerakan mengguling. Itu adalah masalah yang pertama, itu badan tertekuk di atas matras pada saat mengguling. Dan yang bagian B, meloncat terlalu tajam, yang artinya dalam loncatan kita terlalu tajam. Bagian C, ketika selesai mengguling, tenaga yang dihasilkan kurang menompang badan. Dalam pelaksanaan atau dalam menolak, tenaga yang kita punya kurang menopang badan kita, maka tidak dalam pelaksanaan lompat harimau tidak sempurna. Yang bagian D, tolakan kaki kurang tepat. Dalam penolakan kaki kita kurang tepat. Nomor 5 atau akhirnya yaitu manfaat-manfaat loncat harimau. Dalam pelaksanaan lompat harimau ini ada beberapa manfaat di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu melatih otot tangan dan kaki kita. Dia akan menguatkan otot tangan kita dan kaki kita. Bagian B yaitu melatih keseimbangan, ketangkasan, dan kelincahan. Dia melatih kelincahan kita, ketangkasan, dan keseimbangan kita. Bagian D itu melancarkan metabolisme tubuh. Bagian E melatih kelenturan tubuh. Dan terakhir membakar kalori di dalam tubuh. Itu adalah beberapa poin-poin penting yang mesti kita pahami dalam lompat harimau ini. Dan sekian yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam olahraga. Kalian lakukan dengan berlari. Setelah berlari, kalian harus lompat menuju ke matras, setelah itu berguling. Untuk detail gerakannya, perhatikan yang satu ini. Kalian setelah lompat, jangan lupa perhatikan tangan dan kepala. Tangan sebagai tumpuan. Setelah itu kalian harus sembunyikan kepala kalian dengan cara tempelkan dagu ke dada. Jangan lupa untuk mempermudah gerakan, lakukan